Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Sari dengan NIM 8663120208 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Pembiayaan memiliki beberapa komponen yang penting untuk dipahami. Yang pertama, modal. Modal adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk memulai atau menjalankan suatu bisnis atau proyek. Modal bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk modal sendiri, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan, atau investasi dari pihak lain. Yang kedua, utang. Utang adalah jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan atau individu dari pihak lain, biasanya dengan janji untuk membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu dengan bunga. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah kepemilikan dalam suatu perusahaan atau aset. Pemilik ekuitas memiliki klaim atas pendapatan dan aset perusahaan setelah semua kewajiban terpenuhi. Yang keempat, bunga. Bunga adalah biaya yang harus dibayarkan atas penggunaan uang yang dipinjam. Bunga dapat bervariasi tergantung pada tingkat suku bangsa dan jangka waktu panjang untuk pinjaman. Yang kelima, jaminan. Jaminan adalah aset yang digunakan sebagai jaminan atau jaminan atas suatu pinjaman. Jaminan ini dapat berupa properti, kendaraan, atau aset lainnya yang memiliki nilai yang dapat dijual jika peminjam tidak mampu membayar kembali pinjaman. Yang keenam, jangka waktu. Jangka waktu adalah periode waktu yang diberikan untuk membayar kembali pinjaman atau mengembalikan investasi. Jangka waktu dapat bervariasi tergantung pada jenis pembiayaan dan kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman atau investor. Yang terakhir, syarat ketentuan. Syarat dan ketentuan adalah peraturan atau persyaratan yang harus dipatuhi oleh peminjam atau investor dalam penggunaan dana atau pembayaran kembali. Ini dapat mencakup tingkat suku bangsa, jangka waktu, jaminan, dan kewajiban lainnya. Pembiayaan dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama, aksesibilitas. Pembiayaan pendidikan memungkinkan individu dari berbagai latar belakang ekonomi untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Ini termasuk biaya untuk sekolah dasar dan menengah, perguruan tinggi, pelatihan teknis, dan pendidikan lanjutan. Tanpa pembiayaan yang memadai, banyak individu yang kurang mampu akan kesulitan untuk mengakses pendidikan yang sesuai dengan potensi mereka. Yang kedua, kualitas pendidikan. Pembiayaan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan dana untuk pengembangan kurikulum, peningkatan fasilitas, pelatihan guru, pengembangan teknologi pendidikan, dan inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Dengan pembiayaan yang memadai, lembaga pendidikan dapat meningkatkan standar pendidikan mereka dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Pembiayaan juga diperlukan untuk mendukung penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan. Dana ini membantu lembaga pendidikan untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang metode pengajaran yang efektif, kebijakan pendidikan, masalah sosial dalam pendidikan, dan inovasi teknologi pendidikan. Penelitian ini penting untuk memperbaiki sistem pendidikan dan memastikan bahwa pendidikan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang keempat, peningkatan kesetaraan. Pembiayaan pendidikan juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara kelompok-kelompok yang berbeda, seperti antar daerah, perkotaan, dan pedesaan, antar kelompok sosial dan ekonomi yang berbeda, dan antar laki-laki dan perempuan. Program pembiayaan yang
ditargetkan dapat membantu memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang kelima, inklusi pendidikan. Pembiayaan juga penting dalam mendukung inklusi pendidikan, yaitu memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, memiliki akses dan mendapatkan manfaat dari pendidikan. Ini termasuk menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai, pelatihan guru yang tepat, dan dukungan tambahan untuk siswa yang membutuhkannya. Yang keenam, pemberdayaan ekonomi. Pendidikan yang didukung oleh pembiayaan yang memadai memiliki potensi untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan daya saing tenaga kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang kerja, pendapatan, dan kesejahteraan ekonomi. Secara keseluruhan, pembiayaan dalam pendidikan memiliki dampak yang luas dan signifikan dalam membentuk masa depan